Pagi hari ini terambil firman Allah dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Dimohon kesediaannya Ibu Nani Suparno untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat yang ke-8. Iya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, ia akan menuai kematian dari tabiatnya itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan Roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari Roh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya ini adalah hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Apapun yang kita terima itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita sadar bahwa di dalam hidup kita ini yang membuat besar, yang membuat kita tinggi naik itu adalah Tuhan. Ya. Tetapi satu hal yang harus kita sadar, bagaimana di dalam kehidupan kita ini supaya kita bisa terus berjalan naik, kita terus berjalan di dalam berkatnya Tuhan, kita terus berjalan di dalam kemurahannya Tuhan. Setiap yang ada di dalam kehidupan kita ini, apa yang kita terima itu tidak bisa kita lepaskan dari apa yang kita tabur. Ya, dari Galatia dikatakan kalau di dalam kehidupan kita ini dikuasai oleh daging, dalam terjemahan versi yang lain dikatakan daging itu sama dengan berdosa. Ya. Jadi ketika kita di dalam kehidupan yang berdosa, di dalam kehidupan yang dikuasai oleh daging, maka di sana dikatakan kita menuai kematian, kita menuai kosong, kita menuai tidak ada hasil, dan kita sungguh rugi ketika mengalami akan hal ini, karena berkat Tuhan tidak ada di dalamnya. Ya, jerih lelah kita, jerih payah kita, kalau tidak ada berkat Tuhan di dalamnya, sekali lagi saya katakan hasilnya sia-sia. Berkat Tuhan yang membuat di dalam kehidupan kita diberkati, berkat Tuhan yang membuat di dalam kehidupan kita bisa berkembang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, berkat Tuhanlah yang membuat di dalam kehidupan kita terima promosi, dinaikkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sejenak mengingat, ya, ketika dalam posisi hidup yang menurut daging, hidup yang di dalam dosa, sehingga membuat di dalam kehidupan kita tidak diberkati oleh Tuhan, maka kita harus sadar dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ulang kali saya kutip, yang membuat tangan Allah tidak terulur untuk menolong di dalam kehidupan kita, bukan tangannya Allah itu kurang panjang, ataupun telinga Allah tidak mendengar doa seruan kita, seruan yang paling kenceng mungkin. Ya, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi yang membuat tangannya tidak terulur, yang membuat telinganya tidak mendengar, itu adalah dosa-dosa kita. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita selama masih ada dikuasai oleh dosa, masih ada dikuasai oleh hal-hal yang Tuhan tidak berkenan,
maka kita tidak akan menerima penambahan. Kita tidak akan menerima kemuliaan. Kita tidak akan naik, tapi justru kita akan turun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas di sana dikatakan pentingnya dasar di dalam kehidupan kita. Ya. Di sana dikatakan bahwa orang yang mendengar firman, mendengar ajaran Tuhan tapi tidak melakukannya, dia mendirikan rumah tanpa dasar. Kita sadar bahwa hidup orang percaya di hadapan Tuhan itu ditandai dengan Roh Allah yang hidup di dalam kehidupannya. Sehingga ketika seseorang tidak ada Roh Allah di dalam kehidupannya, maka dia mati. Ya. Ketika dia mati, apapun yang dikerjakan oleh orang yang mati, ada makanan yang enak di depannya dia tidak bisa makan, ada mobil bagus di depannya dia nggak bisa naik, ya, itu orang mati. Dia tidak bisa berjalan meskipun punya kaki, dia tidak bisa melihat meskipun punya mata, dia tidak bisa mendengar meskipun punya telinga, karena dia dalam posisi yang mati. Nah, ini berbahaya sekali ketika dalam kehidupan orang percaya di hadapan Tuhan itu posisinya mati. Kita ingat Saul, ya, ketika dia diperintahkan oleh Tuhan melalui Samuel untuk melawan Amalek dan untuk membinasakan semua, mulai dari raja, rakyat sampai binatangnya supaya dibinasakan. Tetapi kenyataannya Saul membiarkan raja Amalek Agag dan binatang-binatangnya yang tambun, ya. Dan ketika Samuel bertemu, Saul berdalih bahwa binatang-binatang ini akan dipersembahkan. Lalu Samuel juga menegur rajanya, kok kamu biarkan hidup, ya. Kemudian Tuhan berfirman kepada melalui Samuel untuk Saul bahwa oleh karena ketidaktaatan Saul, maka Tuhan meninggalkan Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ada Roh Allah dan tidak ada Roh Allah sangat beda. Ketika Tuhan mengatakan meninggalkan Saul, ya, dan Saul suatu saat menghadapi Goliat, takut. Jadi ciri orang yang takut itu salah satunya adalah hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Allah. Orang yang khawatir sesungguhnya hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Allah. Ketakutan bangsa Israel di padang gurun tidak bisa makan, ketakutan bangsa Israel ketika menghadapi Laut Tebro dan di belakang ada orang Mesir, oleh karena mereka tidak dikuasai oleh Roh Allah, karena mereka tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah. Tetapi beda dengan Musa, ya, dengan Yosua, dengan Kaleb, karena di dalam hidup mereka percaya kepada Allah dan Roh Allah itu menguasai dalam kehidupan mereka. Maka ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi persoalan, yang mereka tahu pasti bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Dan yang mereka tahu pasti yang dikatakan oleh Yosua, meskipun bangsa ini dikuasai oleh orang-orang enak, bangsa-bangsa raksasa, kalau Tuhan berkehendak, maka kita pasti akan bisa mendudukinya. Saul dari seorang yang dipilih, dari seorang raja yang selalu berkemenangan di dalam peperangannya, tetapi karena ada dosa di dalam kehidupannya, ya, dan Saul tidak berusaha untuk mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Saul tidak berusaha meminta ampun kepada Tuhan, justru kalau boleh saya bilang sudah berdosa ngeyel lagi.
Tuhan buat Saul benar-benar jatuh. Sejak saat dikatakan Tuhan meninggalkan Saul, Saul mengalami kegagalan dari satu peperangan kepada peperangan yang lain. Dan orang yang tidak ada roh Allah salah satunya adalah punya sifat iri, ya, ditambah dengki, ditambah benci ketika melihat Daud yang mulai naik. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Lukas 6:48 sana dikatakan, ya, bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu seperti seorang yang menggali tanah itu dalam-dalam, lalu meletakkan dasarnya itu di atas batu. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika ada roh Allah di dalam kehidupan kita, itu jelas bukan hal yang mudah, ya. Roh Allah yang diam di dalam kehidupan kita itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kerelaan untuk sangkal diri pikul salib. Dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan komitmen. Ya, meskipun tidak sempurna saya katakan. Tetapi ketika ada sebuah usaha sadar, Tuhan aku orang berdosa. Tuhan aku bersalah. Tuhan aku mau menjadi lebih baik. Setahap demi setahap, setapak demi setapak, Tuhan tahu kok kerinduan isi hati saudara, Tuhan tahu. Tetapi paling tidak dengan adanya sikap yang mau mendengar dan melakukan firman, paling tidak kita sudah membuat roh Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Daud ketika roh Allah ada di dalam kehidupannya, ketika dia menghadapi Goliat tidak sama dengan Saul yang tidak ada roh Allah. Daud justru ketika melihat Goliat di hadapannya, Daud bukannya mundur, Daud bukannya takut, tetapi justru Daud maju. Ya. Di sisi yang lain, tanpa Daud sadari bahwa ketika Daud menghadapi Goliat adalah cara Allah untuk mempromosikan dirinya. Kadang kita tidak sadar, di balik masalah, di balik persoalan, di balik tantangan dalam hidup ini, sebenarnya Tuhan sedang mempromosikan di dalam kehidupan kita. Saul yang tidak ada roh Allah ketika dia sedang dipromosikan Tuhan untuk menjadi raja yang semakin dicintai, luput. Tapi justru ketika Daud dipromosikan oleh Tuhan dengan menghadapi Goliat, Daud berani. Dan apa yang terjadi ketika mereka pulang? Rakyat perempuan dengan bermain rebana, mereka mengatakan Saul berhasil membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berhasil membunuh berlaksa-laksa. Wah, marah itu Saul, saudara. Dia menjadi iri, dia ingin benci, dia berusaha untuk membunuh di dalam kehidupan Daud. Daud bukannya tidak pernah berdosa. Daud tetap manusia yang bisa berdosa. Ketika Daud selingkuh dengan Batseba, ya, lalu kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud meminta ampun kepada Tuhan. Orang Niniwe ketika ditegur oleh Yunus, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Nangis orang Niniwe, menyerukan doa puasa massal mulai dari manusia sampai binatang. 3 hari 3 malam semuanya tidak boleh makan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saudara lihat, Tuhan mengampuni. Tuhan tidak menyatakan hukumannya itu untuk orang Niniwe. Daud ketika dia meminta ampun, ketika dia mengadakan pemberesan dengan Tuhan, Tuhan pulihkan di dalam kehidupannya. Saul tidak demikian.
bukannya meminta ampun, bukannya mengadakan pemberesan dengan Tuhan, tetapi semakin mengeraskan hati di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Saul ketika dia masih hidup di dalam dosa yang belum dibereskan, bangunan yang atasnya dia bangun, peperangan dan sebagainya hancur, tidak ada yang berhasil. Saul tidak pernah berhasil lagi. Kemenangan itu jauh dari Saul. Tetapi ketika Daud, ketika dia berdosa, dia mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan tahta Daud itu sampai selama-lamanya. Dan pada masa Daudlah bangsa Israel itu bisa menguasai Libanon, bisa menguasai Irak, bisa menguasai Iran, bisa menguasai Syria. Itu luar biasa. Pada masa Daud sebenarnya bangsa Israel sedang mengalami keemasan. Mengapa? Karena Daud mau mendengar dan melakukan. Pagi hari ini kita sadar apapun yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Apapun yang kita berikan itu pun akan sia-sia. Apapun yang kita perbuat, meskipun itu dengan kata untuk Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya, selama dasar hati kita tidak mendengar dan melakukan firman, ingat baik-baik, semuanya sia-sia. Korintus mengatakan di dalam persekutuanmu jerih lelahmu tidak sia-sia, tetapi tanpa roh Allah yang ada dalam hidup kita, tanpa dasar kehidupan yang benar, tanpa dasar kehidupan yang mendengar dan melakukan firman, semuanya akan sia-sia. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau hidup kita naik, kita mau hidup kita diberkati. Tidak tahu caranya Tuhan bagaimana, tapi kita percaya ketika Tuhan memberkati saudara, itu jauh dari apa yang kita pikir. Ketika Tuhan memberkati jauh dari apa yang pernah kita lihat. Ketika Tuhan memberkati jauh dari apa yang kita bayangkan. Nikmati berkatnya, nikmati kemuliaannya. Tetapi terlebih dahulu berikan hatimu untuk Tuhan. Ya. Berikan hatimu untuk Tuhan, maka semuanya akan diberikan oleh Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dicari oleh manusia, semuanya sudah disediakan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Tapi yang terpenting, berikan hatimu untuk Tuhan. Pagi hari ini, dengan sadar kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menikmati kemuliaan-Mu. Aku mau menikmati berkat-Mu. Aku mau menikmati mujizat-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, aku serahkan hatiku kepada-Mu. Ketika roh Allah ada dalam hidup ini, hikmatnya Allah yang memimpin. Ketika roh Allah ada dalam hidup ini, Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan jemu-jemu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus lakukan, terus kerjakan, maka setiap kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan terus naik, hidup kita akan terus menerima kemuliaan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita